Seorang mahasiswa asal Amerika, Otto Warmbier, berkunjung ke Korea Utara untuk studi tour. Nah, untuk menuju ke Korea Utara, saat itu Otto memesan agen travel dari China yang untuk selanjutnya menuju Korea Utara. Saat itu Otto tidak sendirian, melainkan bersama teman-temannya dari Amerika berkunjung ke Korea Utara. Singkatnya, Otto dan teman-temannya telah selesai berkunjung ke Korut dan langsung menuju bandara untuk kembali ke China. Di tengah bandara, Otto dicegat oleh dua polisi Korea Utara. Tanpa bicara, tanpa basa-basi, Otto langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Korea Utara. Kabarnya Otto divonis bersalah dan diberi hukuman kerja paksa selama 15 tahun di Korea Utara. Sungguh malang nasibmu, Otto Warmbier. Lalu, apa yang membuat Otto ditangkap polisi Korea Utara dan disanksi hukuman kerja paksa selama 15 tahun di Korea Utara? Stabilkan posisi kalian. Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dan otoriter, dengan ekonomi yang terpusat dan menggunakan sistem satu partai. Negara itu telah diperintah oleh keluarga Kim sejak didirikan pada tahun 1948. Kehidupan penduduk Korea Utara juga sangat dibatasi, mulai kebebasan berbicara, bergerak, hingga akses informasi semuanya terbatas. Pemerintah mengontrol semua outlet media dan membatasi penggunaan internet. Bagi siapa saja yang ketahuan melakukan gerak-gerik mencurigakan, pemerintah tanpa pikir panjang untuk menghukum yang bersangkutan, termasuk turis dari negara lain yang mencoba berbuat yang tidak-tidak di Korea Utara. Hal itulah yang dilakukan oleh Otto Warmbier, seorang mahasiswa berkebangsaan Amerika yang baru saja lulus dan hendak melanjutkan kuliahnya di Hong Kong. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil tur ke salah satu negara paling misterius di dunia, yaitu Korea Utara. Ia masuk lewat China dan bersama rombongan turis ia menginap di hotel yang memang sudah disiapkan untuk turis internasional. Namanya Yanggakdo International Hotel. Saat itu, Otto menggunakan jasa travel Young Pioneer Tours. Perusahaan travel tersebut memiliki slogan, mengajakmu ke tempat yang ditentang ibumu untuk dimasuki. Ayah Otto yang namanya Fred mengatakan jika Young Pioneer mengiklankan perjalanan itu akan aman untuk warga Amerika dan anaknya. Ditambah lagi rasa penasaran dengan budaya Korea Utara, ia tetap ingin bertemu dengan warga Korea Utara. Perjalanan selama total 5 hari tersebut rencananya akan dilanjutkan Warmbier untuk kunjungi Beijing, China setelah keluar dari Korea Utara. Namun saat ia berada di Bandara Internasional Pyongyang atau ibu kota Korea Utara, ia dihentikan oleh pihak keamanan. Pemerintah Korea Utara menuduh Otto telah menyelinap ke lantai terlarang di Hotel Yanggakdo dan mencuri poster propaganda. Rencananya buyar dan ia harus menghadapi pengadilan Korea Utara yang sangat mengerikan. Lantai terlarang tersebut adalah area khusus staf di hotel tersebut. Poster tersebut bertuliskan dalam bahasa Korea, "Mari persenjatai kita semua dengan patriotisme kepada Kim Jong-il." Kalau tidak salah, Kim Jong-il ini adalah nama ayahnya atau nama kakeknya ya. Lalu di Korea Utara, merusak atau mencuri benda-benda dengan nama atau gambar pemimpin Korea Utara dianggap sebagai kejahatan besar oleh pemerintah Korut. Otto ditangkap pada tanggal 2 Januari 2016. Salah seorang teman turnya, Danny Gretton dari Inggris, menyaksikan penangkapan tersebut. Gretton mengatakan tidak ada kata-kata yang diucapkan. Dua penjaga tiba-tiba datang dan menepuk bahu Otto dan membawanya. Saat itu Gretton berkata dalam hatinya cukup nervous, "Ya, kurasa ini terakhir kali kami melihatmu.
Ada ironi yang sangat besar di dalam kalimat itu. Dan Gretchen saat itu mengatakan kepada teman-teman yang lain, memang itu adalah kali terakhir kita untuk melihat Otto. Otto tidak melawan, ia tidak terlihat kaku, ia hanya setengah tersenyum. Saat pesawat grup tur akan tinggalkan terminal, pihak berwenang masuk dan umumkan jika Wembier sangat sakit dan telah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya media pemerintah Korea Utara, KCN, mengumumkan jika Wembier telah melakukan tindakan kekerasan terhadap negara tersebut. Tanpa menjelaskan detail lebih jauh lagi, Korea Utara menolak untuk menjelaskan apa hukuman yang akan menimpa Wembier atas tindakan usilnya. Meski begitu, juru bicara Young Pioneer atau agen travel yang memberangkatkan Otto saat itu mengatakan kepada Reuters jika telah ada insiden di hotel Yanggakdo. Akhirnya dunia pun melihat Wembier kembali dalam sebuah video. Dengan ia mengatakan di depan para jurnalis jika ia memang mencuri poster propaganda dari daerah terlarang hotel di lantai 2 Hotel Yanggakdo untuk dibawa pulang. Video tersebut dirilis oleh Korea Utara pada Februari 2016. Ia mengakui kesalahannya dan memohon untuk dimaafkan dan dilepaskan. Ia terlihat begitu menyedihkan pada saat itu. Dan beberapa pihak menyebutkan pengakuan tersebut dipaksakan oleh Korea Utara. Pasalnya saat ia berhasil pulang ke Amerika, ia sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Untuk kejahatannya, Wembier diberi hukuman 15 tahun kerja paksa di Korea Utara. Akhirnya, ia habiskan 17 bulan di Korea Utara sebelum akhirnya dibebaskan. Ia kemudian dibawa oleh helikopter medis ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, rupanya ia dalam keadaan koma. Dokter di University of Cincinnati Medical Center mengatakan kondisinya sudah sangat parah dan ia menderita kerusakan jaringan di seluruh bagian otaknya. Saat ia dirawat, Wembier tidak berbicara, bergerak atau merespon komunikasi verbal apapun. Hanya dalam seminggu, sosok Otto Wembier yang seorang petualang sejati meninggal dunia. Selanjutnya dalam konferensi pers, dokter mengatakan kondisinya adalah kesadaran tidak responsif dan mengungkapkan ia telah menderita kerusakan otak selama ia dipenjara 17 bulan di Korea Utara. Namun Korea Utara menapik bahwa mereka telah menyiksa Wembier. Mereka menyebutkan ia sakit karena keracunan makanan, bahkan menyalahkannya karena mengkonsumsi pil tidur terlalu banyak. Namun dokter yang merawatnya dan mengotopsinya tidak temukan bukti sakit tersebut di tubuh Wembier. Bebasnya Wembier dari siksaan Korea Utara tidak lepas dari upaya diplomasi yang dikerahkan oleh pihak administrasi mantan Presiden Barack Obama, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Kedutaan Besar Swedia sebagai mediator Amerika dan Korea Utara. Saat ia meninggal, Amerika telah dipimpin oleh Donald Trump yang menyatakan turut berduka cita dan menyebut Korea Utara harus menanggung kesalahan mereka telah merenggut nyawa Otto Wembier. Namun pemerintah Korea Utara justru mengatakan bahwa mereka adalah korban terbesar dari kematian Wembier sebagai hasil kampanye kotor, yang menyatakan perlakuan mereka kepada Wembier masih termasuk manusiawi. Menurut salah seorang juru bicara dari Korea Utara, meskipun kami sama sekali tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan kepada penjahat negara musuh, kami memberinya perawatan medis dan perawatan yang tulus dengan dasar kemanusiaan saat ia kembali ke Amerika, mengingat kesehatannya semakin buruk. Korea Utara menagih $2 juta US sebagai biaya perawatan Otto Wembier yang sudah koma sejak di Korea Utara. Tagihan itu mereka paksakan dan terpaksa harus dibayar Amerika agar Wembier berhasil dipulangkan dari Pyongyang pada tahun 2017.